Mari masuk ke ruang yang maha kudus dengan pujian dan penyembahan. Selamat beribadah. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu, buat perkenananmu, penyertaanmu yang begitu ajaib nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang membawa kerinduan kami. Kau urapi setiap anak-anakmu yang datang dengan hati yang rindu akan Engkau, yang senantiasa menanti-nantikan Kau Tuhan. Biar lawatanmu boleh terjadi atas umatmu pagi hari ini. Kau berkati Tuhan, Kau berkati mereka yang bekerja, usaha pekerjaan yang Kau semakin tambahkan, yang sekolah hikmat marifat daripadamu, masa depan yang gilang dan milang ada di tangan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu. Tak lupa juga kami berdoa buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Juga gembala Karayon kami Bapak Budi Sastra dan Gembala GBI Menteng beserta wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu turun atas mereka. Kau bawa ke mereka ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Sebab di Gunung Kudus-Mu ada pengajaran yang baru, ada pewahyuan yang baru. Sehingga kemanapun kaki mereka melangkah melayani, banyak jiwa dimenangkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lupa juga kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami mau berkatakan shalom dari Sabang sampai Merauke. Biar perkenanan-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Kau melawat Indonesia, Kau berkati Tuhan para pemimpin bangsa ini. Kau berikan otoritas yang daripada-Mu. Roh takut dan gentar akan Kau melekat erat dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersuka cita hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom GBI Menteng. Apa kabar yang di rumah-rumah? Yes, haleluya. Puji syukur. Minggu hari ini, pagi hari kita bertemu kepada ibadah online GBI Menteng. Dan pagi hari ini kami berbusana nasional untuk memperingati Hari Kartini tahun 2021. Hari kemerdekaan kaum Hawa. Oke, tetap semangat kita memuji Tuhan. Haleluya. Ya, walau di rumah-rumah tetap semangat memuji Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Karena tidak ada kasih yang sempurna yang terindah seperti kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah habis, tak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari kita sambut kasih Tuhan yang baru. Kasih Allah.
kasih Tuhan yang baru, rahmat-Nya yang baru. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan hadir di tengah kita, memberikan kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap kami, memberi kemenangan bagi umat yang percaya. Sorakan haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Yang bersukacita, sorakan bersama, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita.
Tuhan Allah di tengah kita. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan.
mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita fokus menyembah Tuhan dan beri yang terbaik buat Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan
bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tiada pengorbanan yang lebih besar selain pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap kita. Mari kita hargai, kita hormati segala pengorbanan Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih buat segala pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Ya raralabaya syandaralamayamu. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa
yang terbaik bagimu. Haleluya, haleluya. Surya lama ya syandara lama ya bu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Haleluya, haleluya. Biara laba ya syandara laba tasikara laba laba ya sikara lawa ya syandara lama ya bu. Haleluya, haleluya. Biara laba ya sikara laba ya syandara labu. Haleluya, syara laba ya syara laba ya bu. Haleluya, yes Lord. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Haleluya. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat setiap darah yang tercurah Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi hati kami supaya setiap benih firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi jemaat Tuhan dari GBI Menteng. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang memiliki segala sesuatu. Engkau yang bisa memampukan kami untuk memahami perkataan-perkataan-Mu dan rahasia di balik firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku,
Hari ini saya ingin membagikan apa yang beberapa minggu terakhir ini Tuhan bicara di dalam hati saya akan firman-Nya dan rahasia di balik firman-Nya. Intinya saya ingin membagikan sesuatu untuk mengajak semua kita untuk memiliki kerinduan, mengalami hadirat-Nya, His presence in our life. Ya, karena kenapa saudaraku? Dalam apa yang saya mengerti semakin hari, banyak hal yang kita ingin mendapat pengertian daripada semua kejadian. Kalau perlu kita mengerti dengan benar-benar jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kemampuan nalar kita, kemampuan kita memandang ke depan dengan mata fisik ini ataupun telinga fisik ini tidak mungkin bisa mengerti sedalam yang Allah mengerti dalam dunia. Dalam satu ayat dalam kitab Ibrani dikatakan apa yang kelihatan terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi ada hal-hal yang dimensi yang hanya dalam pertolongan Tuhanlah kita bisa memahaminya di dalam hidup kita. Ayat yang saya ingin share buat saudara hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku, dalam ayat ini saya mendapati ada hal-hal yang menarik ya. Bahwa penulis kitab Mazmur pasal 73 ini bukanlah orang jahat. Tapi kalau lihat dari ayat-ayat sebelumnya, saya menemukan bahwa penulis ini sebenarnya adalah orang yang berusaha taat kepada Tuhan. Ya, ada beberapa ayat yang membuktikan hal itu ya. Ya, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membangun tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ya, dan kemudian tadi ayat yang saya sudah bacakan buat saudara. Jadi saudaraku, bahwa orang yang menulis Mazmur 73, 16 sampai 18 adalah seorang yang berusaha untuk hidup benar. Hanya saja ketika dia melakukan analogi atau perbandingan dengan orang-orang yang fasik lah, terminologi yang saya menggunakan. Orang-orang yang tidak peduli dengan hidup kepada Tuhan. Ya, orang-orang kalau dikatakan dalam Mazmur 73 ini adalah penuh dengan kecongkakan, berpakaian kekerasan, kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Ya, dan mereka dengan mudahnya mengatakan hal-hal yang jahat atau melakukan perkara-perkara yang jahat. Jadi saudaraku, penulis ini berusaha menerangkan apa yang coba dia pahami dengan apa yang dia lihat dengan matanya. Tapi sampai dia merasa putus asa tentang ketetapan ataupun komitmen dia untuk hidup bagi Tuhan. Ya, sampai satu titik dia merasa apa benar ini?
Tapi bersyukurnya dia tidak sampai berhenti sampai dalam keputusasaannya. Dia belajar untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Come to His presence, worship Him, adore Him, dan membiarkan dirinya untuk diterangkan. Dan menariknya adalah di dalam Mazmur 73 ayat yang 16 sampai yang tadi 20 kita menemukan bahwa pada saat dia berhadapan dengan Allah, kalau boleh saya katakan dalam bahasa saya, ketika dia masuk tempat kudus Allah, Allah mengizinkan dia untuk melihat sebenarnya kesudahan orang-orang yang dia komplain itu, yang dia merasa keberatan dengan cara Tuhan memperlakukan dia dan dibandingkan dengan, dan dia mulai menyadari bahwa ternyata mata jasmani dia, pemahaman dia secara jasmani tidak cukup bisa menerangkan apa yang sesungguhnya dia lihat. Demikian juga dengan kisah yang ada di dalam kitab Habakuk. Ya, dalam kitab Habakuk juga hampir sama pola yang terjadi di dalam kitab tersebut. Saudaraku, dikisahkan di dalam Habakuk pasal-pasal awal, kita bisa melihat bagaimana Habakuk yaitu dalam keputusasaan dia berusaha mengerti apa yang dia lihat. Dia sampai mengatakan hal-hal yang menurut saya itu mungkin banyak terjadi juga di dalam hidup kita ya. Maksudnya kita begitu mudah bahkan untuk menjadi putus asa atau komplain, bahkan komplain kepada Tuhan. Ya. Ya, ini di sini dikatakan Habakuk 1 ayat 12. Mulai dari ayat 12. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejadian, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Nah, dia begitu komplainnya ini kalau kita dari Bible commentary, kita bisa menemukan bahwa pada awal-awal Habakuk melihat begini. Popularitas kerajaan Babel mulai meningkat pada saat itu. Dan pada saat itu kerajaan Israel dikuasai oleh yang namanya kerajaan Asyur. Dan apa yang terjadi? Dia mulai melihat bahwa Babel ini akan menguasai bangsa Israel. Yang mengerikannya, dia menemukan secara apa yang dia amati, bahwa bangsa Babel ini atau kerajaan Babel ini lebih fierce. Apa fierce itu? Lebih sadis lah memperlakukan orang. Jadi dia mempertanyakan Tuhan, kenapa harus diserahkan, harus dengan cara itu Tuhan mengerjakan ataupun mendidik bangsa Israel. Dia nggak pahami kedalaman dari rancangan Tuhan di dalam hidup orang-orang Israel. Nah, saudaraku, yang menariknya adalah itu terjadi dengan seorang nabi yang dipakai Tuhan. Sampai kalau kita baca terus ayat-ayat di dalam kitab Habakuk ini, at the end, pada akhirnya, saudaraku,
Habakuk di dalam persekutuannya dengan Tuhan, dalam argumentasinya dengan Tuhan, dan Allah menjawab setiap pergumulan dia ataupun pertanyaan dia. Ya, setelah singkat cerita, setelah dia masuk di dalam hadirat Tuhan, dalam tempat kudus Tuhan, di dalam kesempatan dia mengalami Tuhan di dalam pertanyaan dia, di dalam kegelisahan dia datang kepada Tuhan, alami hadiratnya, mendapatkan firman-Nya. Di dalam ayat Habakuk yang terakhir 3 ayat yang ke-17 sampai ke-19, ini kesimpulan dia setelah dia bertemu dengan Tuhan dan bercakap-cakap di dalam hadirat Tuhan. Ayat ini berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, lihat the turning point ketika orang mengalami hadirat dan firman-Nya. Itu bisa membuat orang itu dari tidak tahu menjadi orang yang menghargai rancangan Tuhan yang tersembunyi. Nah, saudaraku, lihat dari 2 kejadian ini dan banyak kejadian lain di dalam Alkitab. Baik itu yang terjadi dengan Nabi Elia, saudara pernah dengar mungkin cerita pada zaman Raja Ahab. Dia juga begitu frustasinya melihat apa yang terjadi pada kerajaan Israel pada saat itu. Ya, dia rasanya nggak habis pikir kenapa bisa begini. Bahkan dalam keluhan dia kepada Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa hanya dia yang masih mempertahankan. Nah, di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, ya ayat 9, pasal 19 ayat 15-18. Saya skip saja ayat ini, saudara bisa baca di rumah. Ketika dia bertemu Tuhan di Gunung Horeb, tepatnya, ya istilahnya Gunung Tuhan, ya dia seperti masuk dalam hadirat Tuhan. Ya itu maksudnya dalam hadirat Tuhan dia alami di sana. Dia menemukan jawaban Tuhan terhadap keluhan dia, terhadap pengamatan dia. Mata dia melihat sesuatu. 3 jawaban Tuhan di dalam 1 Raja-Raja itu. Mengurapi Hazael untuk menjadi Raja Suria. Mengurapi Jehu untuk menjadi Raja Israel. Terus mengangkat Nabi Elisa untuk menggantikan dia, Nabi Elia selanjutnya. Saudara bayangin kalau kita mengeluh sesuatu. Seringkali mungkin kita nggak memahami kedalaman permasalahan yang kita lihat. Seringkali mungkin kita tidak begitu deep mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Dalam kisah Elia ini, akhirnya dia menemukan 3 jawaban itu. Menurut saya, kalau saya duduk di dalam kursi Elia, intinya begini, kamu nggak usah jadi termakan oleh apa yang kamu lihat dan apa yang kamu mungkin perhatikan. Oke, bisa dimengerti tekanan hidup oleh karena keadaan yang dibangun oleh Isabel dan antek-anteknya. Tapi 3 jawaban itu menyatakan bahwa Allah punya rencana. Allah tidak diam, sekalipun sepertinya dia diam atau tidak terlihat pekerjaannya. Tapi dalam kisah itu jelas-jelas 3 itu ternyata kalau saudara teruskan baca-baca kitab 2 Raja-Raja, saudara temukan bahwa 3 hal itulah menjadi solusi yang terbaik
untuk hancurnya Jezebel dengan semua pekerjaan untuk orang-orang Israel menyembah berhala. Sesuatu yang menarik, saudaraku, bahwa dikala menurut hamba-hamba Tuhan ini, bahwa Allah sepertinya salah melakukan sesuatu. Allah sepertinya tidak tepat melakukan sesuatu pada zaman mereka. Tetapi ternyata dalam keheningan semua kejahatan yang mereka lihat, ternyata Allah merancangkan sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Jadi saudaraku, belajar dari 3 hal ini. Mungkin kita bertanya, kenapa sih kok bisa begini ya? Ya, kita mesti belajar bahwa kita punya keterbatasan, tapi Allah tidak terbatas. Yesus berkata demikian, ya, dalam Yohanes 16 ayat 33. Saya bacakan buat saudara. Ya. Maaf, saudaraku tidak langsung. 16 ayat 33 berkata demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, kalau kita lihat daripada ayat ini, jelas sekali ada upaya di dunia ini untuk membuat anak-anak Tuhan tidak hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Akan banyak cara bagi dari penguasa dunia untuk melakukan hal itu. Tetapi Yesus berkata apa? Ya, bahwa aku telah mengalahkan dunia. Ya, dan jangan kuatkanlah hatimu ya, jangan putus asa. Antara lain pengertian yang bisa kita dapat adalah bahwa kalau orang dibilang jangan putus asa, berarti dia menyediakan keadaan-keadaan, sedang merancangkan keadaan-keadaan yang lebih baik. Kenapa dia bisa? Karena Yesus sendiri bilang, aku telah mengalahkan dunia. Dia tidak tunduk di dalam apa yang dunia bisa buat di dalam hidupnya. Dan bagi orang-orang yang di dalam dia, hal yang sama pun bisa terjadi, saudara. Itulah sebabnya kenapa kita lebih baik datang kepada pribadi yang tidak tunduk daripada kita merepet kemana-mana cerita segala sesuatu komplain kita. Tapi sebenarnya orang yang mendengar komplain kita tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka pun terikat ataupun belum mengalami Tuhan dalam hidupnya, ya, tetapi lebih kepada ya mungkin kita relief saja, tapi itu kan nggak menyelesaikan, saudara. Lebih baik kita datang kepada hadiratnya, menyembah, memuji Dia, supaya dalam hadiratnya terang Tuhan itu bisa menerangi pikiran kita. Dia bisa memberikan rema, Dia bisa memberikan pencerahan terhadap masalah kita, yang jauh lebih hebat dari seorang psikolog, yang jauh lebih hebat dari seorang analis, lebih daripada itu, saudara. Karena dia tahu dan dia menguasai, dia tidak tunduk pada dunia. Yang kedua juga, kita perlu mengalami hadiratnya dan firman-Nya dalam perjalanan hidup kita. Karena begini saudaraku, semakin kita menjauh daripadanya, kita nggak akan masuk dalam kapasitas kita yang sesungguhnya, saudara. Saudara bayangkan, kalau seekor elang dibesarkan oleh seekor induk ayam. Ya, saudara bisa bayangkan, dia dari kecil, dari telurnya ditetaskan, terus dan dia tidak pernah melihat elang lain ataupun pribadi yang bisa menyadarkan dia dengan siapa dia sebenarnya. Saudara bisa bayangkan, dia pasti akan menjadi lumpuh. Dia pasti akan bersikap seperti seekor ayam. Betul nggak, saudara? Makanya kenapa kita perlu menyediakan waktu-waktu dengan Allah. Supaya kualitas Tuhan itu
kualitas yang dimana kita diciptakan di dalam Kristus itu semakin menjadi bagian hidup kita, semakin menjadi pola hidup kita. Seorang penulis buku yang namanya Charles Jones, dia menulis buku Life is Tremendous. Ya, di dalam bukunya itu dia mengquote seperti ini. Akan menjadi apa Anda 5 tahun lagi akan ditentukan oleh apa yang Anda baca dan siapa yang Anda ajak bergaul. Ini menurut penulis buku ini. Menurut saya ada kebenarannya. Apa yang saudara baca dan kepada siapa Anda yang bergaul, itu akan membangun sikap Anda sesungguhnya, saudara. Ya, jadi kalau sama seperti elang tadi, kalau dia bergaul tidak dengan elang, saudaraku, dia pasti nggak mungkin punya kapasitas sebagai seekor elang. Demikian juga kita, kalau yang kita baca itu isu-isu yang mengerikan terus, menurut saya itu tidak akan membawa kita memiliki sikap. Sikap itu adalah suasana hati yang teraktualisasi di dalam perbuatan. Kenapa akhirnya, saudaraku, saya rindu membagikan ini? Supaya kita menyadari, kalaupun ada hal-hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Dia karena mata jasmani, percayalah saudara, saudara perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Perlu memelihara supaya apa? Kodrat ilahi di mana saudara dipanggil di dalam Kristus itu menjadi kenyataan. Dan bacalah firman Tuhan menjadi dasar pedoman. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Lihat saudara, dunia dikuasai oleh banyak hawa nafsu. Hanya orang punya karakter ilahi yang bisa survive dan bisa mencapai karakter ilahi dengan apa? Dengan dia katakan hidup dalam janji-janjinya, mengalami Dia dan mau membiarkan firman Allah menerangkan banyak kejadian dalam hidup. Saudaraku, engkau akan menjadi pribadi yang Allah rancangkan. Jadi saudaraku, ayo mari kita senang ikut Tuhan. Saya juga temukan saudaraku hal yang menarik. Banyak ayat-ayat yang indah. Itu terjadi pada keadaan yang apa mungkin itu terjadi. Apa itu bisa terjadi? Ya, saudara mungkin ingat ayat-ayat yang sangat terkenal Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan gini. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pernah dengar saudara ya? Ayat itu begitu bagus kok. Tapi kalau saudara telusuri ayat itu tidak keluar pada keadaan yang baik di sekitarnya. Ya kan? Katakan di sini benar, apa? Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku, mari kita memiliki kesukaan dalam keadaan-keadaan yang mungkin mencekam sekarang, menyukai, menyembah dan masuk hadiratnya. Jangan malah pundung, belum putus asa, aduh gak bisa ke mall, gak bisa kemana. Tapi gunakan momen ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti gak bekerja ya, bekerja oke. Tapi saudara semakin menggunakan, menyadari pentingnya hidup bersama Tuhan. Ya, menyembah Dia dan biarkanlah Dia menerangkan sebenarnya apa yang terjadi di depan ini. Saya percaya saudaraku, COVID ini tidak segala-galanya. Tapi Tuhan sedang menata sesuatu, khususnya bagi umat Allah. Supaya ada umat Allah yang jauh lebih baik setelah COVID ini selesai. Umat yang takut akan Dia. Umat yang menyembah Dia, bukan lagi karena berkat jasmani semata-mata, tapi memang karena menyukai, menyembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya.
Sehingga bersikap bukan lagi semata-mata apa yang dia lihat dengan mata jasmani. Mata rohaninya begitu kuat, strong melihat banyak hal untuk melangkah. Sebelum saya akhiri, saya bagi singkat cerita kesaksian saya dalam dunia kerja demikian. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang pada saat itu sebenarnya keadaannya sangat mengkhawatirkan. Hampir pilot perusahaan itu. Dan wajar saja sebagai manusia saya bilang, Tuhan, saya mungkin perlu pindah ke perusahaan lain. Pada saat itu saya juga sedang merintis jemaat Tuhan di satu kota ya di dekat Jakarta ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sebenarnya pemikiran saya wajar-wajar aja secara manusia. Tapi kemudian saya biarkan diri saya tidak hanya mengambil keputusan sendiri. Saya masuk dalam hadirat, dalam saat teduh saya. Dalam perenungan firman Tuhan, di dalam masa-masa pagi saya berdoa kepada Dia. Tuhan, inilah keadaan yang saya lihat. Terangi hati saya, terangi pikiran saya. Dan singkat cerita, dalam banyak hari saya merenungkan dan membiarkan Dia menerangi mata hati saya akhirnya menemukan bahwa tidak, John, kamu tidak perlu keluar dari perusahaan karena aku akan melakukan sesuatu. Intinya begitu. Waduh, pada saat itu sebenarnya gundah-gulana saya. Karena apa? Karena saya sudah dapat tawaran yang lebih baik, yang memungkinkan saya punya karir yang kelihatannya lebih baik, saudara. Singkat cerita, saudara, benar, in the moments of 1 month, yang rasanya keadaan gak mungkin, itu menjadi mungkin. Ya, dan dari perusahaan inilah saya mengalami kesempatan untuk masuk kepada international exposure. Ya, bergaul dengan banyak komunitas marketplace di luar sana, saudara. Dan yang menariknya sekali, saudara, perusahaan yang ingin menawarkan saya jabatan yang baik dan menurut saya sangat strong perusahaan itu. Pada akhir kalau tidak salah abad 1999 atau awal 2000, perusahaan ini akhirnya hengkang dari Indonesia. It's my surprise, my eyes atau mata saya ternyata tidak mampu sepenuhnya melihat, tapi Dia mampu dan Dia siap untuk menyatakan rancangan-rancangan Dia. Bahkan di masa-masa sulit ini malah kita lebih siap mungkin bisa melihat rancangan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati saudara. Mari punya kesukaan menyembah Dia, memuji Dia, pujilah Dia dengan dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia ketika engkau punya waktu, bukan hanya tapi sediakan waktu untuk menyembah Dia. Ya, bukan lagi karena kegiatan agamawi, tapi menyadari akan kenyataan bahwa kita perlu gembala. Makanya Dia bilang, akulah gembala yang baik. Kita sebagai domba perlu digembalakan oleh Tuhan. Terima kasih saudaraku, kita bertemu pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa biar saudara-saudaraku dari GBI Menteng yang sudah mendengar firman Tuhan boleh diberkati dan mereka boleh terdorong untuk mau menyediakan waktu-waktunya setiap hari untuk dalam kesadaran akan pentingnya engkau mengembalakan hidup mereka. Mereka mau menyembah Tuhan apapun keadaan mereka saat ini. Hamba percaya engkau menggenapi apa yang engkau nyatakan pada setiap individu yang datang kepadamu di dalam saat-saat pribadi mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan. Salah satu kebersyukuran hari ini adalah kita masih dapat beribadah sekalipun di tempat masing-masing. Kita percaya bahwa kasih Yesus selalu baru setiap hari. Keluarga GBI Menteng mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Pendeta David Sitorus. Firman yang begitu menguatkan setiap iman jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan untuk tidak undur di setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam care group. Setiap hari Senin, care group for him pukul 19-20 via Zoom bersama dengan Bapak PDP Charles Sitorus dan Ibu Yanti. Setiap hari Selasa kita akan bersama-sama berdoa di prayer room pukul 20-20.15. Berikut untuk PIC prayer room hari Selasa ini. Serta kita akan bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Kita percaya Tuhan begitu mengasihi Indonesia. Rabu ini healing worship akan diadakan via Zoom. Untuk worship leader akan dilayani oleh Kak Yopi Victorian dan Kak Trimulyo. Setiap hari Jumat kita akan bersama-sama berfellowship di care group. Jumat ini adalah care group Junior Church bersama dengan Kak Yuniarta Sihombing pukul 20-21 via Zoom. Dan CGYTT pukul 19-20 di Tanah Tinggi. Hari Sabtu ini worship fajar ditiadakan dikarenakan pelayan jemaat akan bersama-sama berdoa dengan Bapak Pendeta Niko Nyutor Harjo di Menara Doa Pelayan Jemaat. Kita akan ketemu lagi di worship fajar Sabtu depan. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Sampai jumpa di ibadah online GBI Menteng tanggal 2 Mei 2021. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Sitorus yang disertai dengan perjamuan kudus. Selamat merayakan hari Minggu bersama dengan teman atau keluarga. Sehat selalu dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat berkati hari ini, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, bersyukur, dan percaya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami akan memberi, berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, masa depan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu boleh seperti hujan yang terus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau orang pilihan, karena engkau kekasih Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, dan Tuhan sayang padamu. Tuhan membela engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau. Kemurahan Bapa kasih Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya katakan amin. Memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.